Gus, sudah Gus. Ya, kapan? Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu, ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya sehat walafiat dan keberkahan, sehingga pada hari ini saya senang sekali dapat berjumpa kembali tentunya dalam indahnya pagi bersama saya Paul Miranti, dan tentunya saya tidak sendiri ya, seperti biasa ada kakak saya nih, senior saya, Teh Lili. Assalamualaikum Pauline. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik sekali, luar biasa. Dan pemirsa, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam acara kita setiap pagi di Indahnya Pagi. Ya. Mudah-mudahan suasana pagi kita yang indah sesuai dengan kondisi hati kita yang juga selalu sejuk, karena selalu berzikir kepada Allah, dan tentunya tujuan kita tiada lain adalah dekat kepada Allah. Hari ini tema kita apa, Pauline? Ibu sebagai madrasah. Nah, tema yang selalu aktual ya sampai kapanpun. Betul sekali. Karena siapapun kepingin memiliki anak-anak yang soleh ataupun soleha, dan siapapun ibu pasti kepingin menjadi ibu yang baik, dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya, bahkan menjadi idola untuk anak-anaknya. Idola dan suri dan pastinya. Betul. Ya, Ini mengangkat dari satu hadis juga ya. Al-Um Madrasatul Ula, bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Baik, yang hadir hari ini siapa aja, Pauline? Tadi sudah dibuka oleh Windri Marieta di belakang saya. Assalamualaikum. Cerah-cerah nih ya. Ya, alhamdulillah. Ya, dan juga ada dari Majelis Taklim At-Tawabin Tomang, Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bunda jangan lemes dong. Saya tahu belum sarapan sama kok. Dan di sini juga ada nanti qari'ah kita ya yang akan membacakan Al-Qur'an surah At-Tahrim ya. At-Tahrim betul ya, Mbak Mariana? Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah.
Dan mungkin sebelum itu juga kita punya narasumber. Pastinya. Narasumber yang juga selalu hadir, dan mudah-mudahan juga rekan-rekan ataupun para sahabat yang ada di rumah dan saudara-saudara kita sudah kenal betul dengan beliau. Sudah setia soalnya ya. Sudah setia. Ustazah Hajah Teh Nung ke Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Li. Kabar baik Teh ya? Alhamdulillah Lama tak baik. jumpa nih Teh. Salamut. Dan juga ada tamu kita, narasumber tamu kita yaitu Ibu Oviati Sobriah, sarjana hukum. Beliau adalah seorang ibu yang juga menjadi notaris ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tentunya pada episode kali ini kita akan banyak sekali mengkaji juga membahas tentang ibu sebagai madrasah. Ini Iya. sangat penting dan juga sampai akhir zaman pun ini adalah tugas yang utama bagi seorang ibu. Iya. Selain 3 tugas yang utama adalah mengandung, melahirkan dan menyusui, masih ada tugas berat lagi yaitu menjadi pendidikan bagi Ya, anak-anak. mengasuh dan mendidik. Tetapi sebelum kita awali dialog, terlebih dahulu kita akan simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh qari'ah kita, yaitu Mbak Mariana, membacakan surah At-Tahrim dari ayat 6 sampai dengan 7. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang yang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Sadaqallahul Azim. Demikianlah ayat suci Al-Quran yang sudah dilantunkan, surah At-Tahrim ayat 6 sampai dengan 7, yang sesungguhnya juga masih sesuai dengan tema kita terkait dengan ibu sebagai madrasah. Apalagi tadi ya Pauline, ayat tadi menyampaikan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tapi kita juga menyapa pemirsa ya, untuk bisa bergabung. Silahkan di line telepon 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Silakan Pauline, mau. Ya, langsung pertanyaan pertama nih buat Teh Nongka. Teh Nongka siap ya pertanyaannya nih? Siap ya. Sebagai seorang ibu ya, ready ya. Baik ya Teh, menyangkut tema ibu sebagai madrasah. Seperti tadi saya sempat singgung di opening tadi, ibu punya tugas yang cukup tanggung jawabnya besar sekali ya Teh ya. Selain mengandung, melahirkan, menyusui, hingga sebagai disebut sebagai pendidikan pertama bagi putra-putrinya. Apakah seberat itu tugas seorang ibu? Apakah tidak ada andil seorang bapak untuk turut menjadi pendidikan pertama bagi anak-anaknya Teh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVRI, hamba-hamba Allah yang saleh dimanapun berada, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang berseragam, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Insya Allah kita semua para wanita yang hadir di sini, wanita-wanita yang saleh, calon ratu bidadari surga. Amin. Allahumma amin. Mirsa, segenap puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang telah menjadikan ibu sebagai generasi, sebagai pembina generasi unggul, yang di tangan para ibu tertumpu generasi-generasi yang akan menjadi penerus agama dan bangsa. Allah, Zat yang telah menjadikan ibu sebagai perpustakaan paling lengkap, kelas paling nyaman, yang tidak bisa digantikan oleh gedung-gedung bernyawa. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada insan teragung kekasih Allah, manusia yang telah menjadikan kita, memperkenalkan kita kepada Allah, memperkenalkan kita kepada Islam, manusia yang telah menempatkan para ibu di tempat yang paling tinggi dan mulia, sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Pauline, kalau tadi Pauline bertanya tentang bagaimana peran seorang ibu di dalam keluarga, dalam mendidik atau sebagai pendidik pertama bagi keluarga, bagi anak-anaknya, saya teringat sebuah ungkapan para ulama. Tadi Mbak Lili mengatakan ini sebuah hadis, sesungguhnya bukan hadis, Mbak Lili. Paul ya? Ya, ini sebuah athar. Ungkapan hikmah dari para ulama, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama atau lembaga sekolah pertama, dosen pertama, guru pertama di sebuah universitas yang bernama keluarga. Iya, iya. Kalimat ini mengingatkan kita pada
peran penting seorang ibu di dalam memulai proses pendidikan anak dalam keluarga. Itu artinya ibu memiliki peran yang sangat sentral dalam mendidik keluarganya, yang akhirnya di tangan para ibulah tertumpuk akan lahirnya kader-kader yang berkualitas, kader-kader yang handal, yang akan memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kalau Pauline tadi bertanya apakah tidak ada peran bapak sama sekali di dalam mendidik keluarga, ada satu ungkapan hadis dari Rasulullah SAW, "Idza kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Apabila lahir seorang anak, dia lahir dalam keadaan bersih. Bersih laksana kapas yang belum terkotori, bersih putih laksana kertas yang belum tertulisi. Fa'abawahu au yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Di tangan kedua orang tuanya lah, kata Rasulullah, fa'abawahu. Kedua orang tuanya inilah yang memiliki peranan penting. Apakah seorang anak ini kelak akan menjadi lukisan yang indah, yang bernilai tinggi dan diridhoi oleh Allah, atau anak ini kelak hanya akan menjadi mimpi buruk bagi kedua orang tuanya, hanya akan menjadi mimpi buruk di tengah-tengah masyarakat, hanya akan menjadi mimpi buruk bagi negara dan bangsa, bahkan hanya akan menjadi tanggungan keluarga. Semua ini tergantung kepada bagaimana kedua orang tuanya, tentu ayah dan ibunya. Bagaimana ayah dan ibunya mendidik anak ini. Saling berperan ya, Teh. Saling berperan. Ibu punya peran penting, ayah punya peran penting. Akan tetapi yang lebih penting di antara yang penting dalam mendidik anak adalah bagaimana seorang ibu mampu mendidik anak-anaknya sehingga menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang berkualitas. Kenapa seorang ibu? Karena seorang ibu lebih sering berada di rumah, sering berinteraksi dengan anak-anaknya. Lebih banyak waktu di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Dan ikatan emosional juga lebih banyak ke bundanya daripada ke ayahnya. Betul sekali, ikatan batin lebih banyak kepada ibunya. Oleh karena itu betul sekali kalau ulama mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak dan dengan tidak menafikan bagaimana peran ayah di dalamnya, karena dukungan dari seorang suami ataupun ayah ini juga harus sangat kuat. Betul. Itu terkait dengan mimpi buruk tadi kata Teh Nungke. Nauzubillah Bu, jangan sampai anak kita menjadi nightmare gitu. Mimpi buruk. Karena ini juga ada peringatan dari firman Allah yang mengatakan bahwa anak juga merupakan cobaan bagi orang tuanya gitu ya. Mungkin bisa disampaikan Teh. Oke. Di dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya ada di antara istrimu juga anak-anakmu yang akan menjadi musuh bagimu. Jadi jauh-jauh hari 1500 tahun yang lalu Allah sudah mengingatkan kepada kita. Kata Allah, fahduruhum, maka berhati-hatilah kamu. Artinya ingatlah kamu, berhati-hatilah kamu dalam mendidik anak-anak kamu. Jangan sampai anak-anak kamu justru menjadi musuh bagi kamu. Bagaimana caranya agar anak-anak kita tidak menjadi musuh bagi kita? Kalau kita melihat bagaimana Luqman mendidik putra-putri beliau, memulai dengan memperkenalkan nilai-nilai tauhid. La tusyrik billah, kata Luqman. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Begitu, Pauline. Lantas kalau dibilang tadi tidak suatu saat akan menjadi musuh ya. Berarti tugas kita cukup berat dalam mendidik, terutama pendidikan iman dan agama ya, Teh ya. Lantas pendidikan kiat-kiat apa sih yang harus sebagai orang tua, sebagai ibu yang diberikan kepada anak mereka? Oke. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Mariah kita yang saleha, yang cantik. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Itu artinya hal pertama dan utama yang harus ditanamkan kepada anak kita adalah nilai-nilai iman dan takwa. Sejauh mana
kita mampu memberikan masukan, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka menjalankan, mengamalkan nilai-nilai iman dan takwa di dalam kehidupannya. Kenapa nilai-nilai iman dan takwa? Sebab iman dan takwa inilah yang akan menjadi tameng bagi anak-anak kita, sehingga mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan kehidupan mereka. Neraka yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran ini bukan hanya neraka nanti di akhirat, tapi juga neraka di dunia. Neraka di dunia ini bagaimana anak ketika melakukan perbuatan yang diharapkan oleh Allah, yang pada gilirannya akan menjerumuskan mereka. Yang tadi di awal sudah saya katakan, bukan menjadi anak-anak yang bisa menjadi laksana, menjadi anak kebanggaan, bukan menjadi anak yang laksana lukisan ini yang dijual mahal, yang diridhoi oleh Allah, yang jadi kebanggaan kedua orang tua. Justru anak itu hanya menjadi beban bagi kedua orang tua. Justru menjadi beban bagi negara dan bangsa. Kita di sini juga ada Bunda Oviati Sobriah, yang beliau juga adalah sebagai notaris pada kehidupan hari-harinya selain ibu rumah tangga. Bunda, ini punya putra putri berapa, Bunda? Saya punya putra putri 6. Subhanallah. Paling besar? Sudah menikah. Sudah menikah. Berarti sudah punya cucu? Sudah. Luar biasa. Oh, tidak seperti nenek. Masih segar. Masya Allah. Ini Bunda sejak awal menikah sudah menjadi seorang notaris? Tidak. Oh, tidak ya? Jadinya kalau saya merunut ke belakang itu, barangkali memang sudah takdir Allah kalau saya akhirnya berprofesi sebagai notaris. Karena memulai kuliah saya itu adalah pada saat saya telah mempunyai anak satu. Punya anak satu usia 40 hari atas jasa baik, kembali lagi jasa baik orang tua. Subhanallah ya. Ibu saya yang menawarkan, kayaknya masih berminat untuk kuliah. Akhirnya saya kuliah. Anak saya yang 40 hari itu dititip. Apa sih punya orang tua enaknya? Dititipkan di orang tua. Orang tua sekarang masih ada? Sudah almarhum. Jadinya pada saat saya sarjana muda punya anak yang kedua, pada saat saya wisuda sarjana sedang mengandung 8 bulan anak yang ketiga. Ya Allah. Jadinya seru ya, seru. Tapi subhanallah begitulah. Nah, justru itu yang menjadi kekuatan ya? Betul. Karena akhirnya barangkali apalagi kalau sekarang sudah di zaman yang canggih seperti begini, kita itu kadang-kadang lebih ketinggalan daripada anak kita. Nah, apalagi dunia maya sebegitu hebatnya apa segala macam, susah kita untuk memberi masuk atau nasihat apapun. Sekarang yang adalah contoh, betul. Keteladanan. Barangkali kita mengajak anak-anak itu untuk sholat apa segala macam, butuh perjuangan. Berasa ya. Tapi insya Allah kalau misalnya kita dengan kitanya sholat apa segala macam, insya Allah dia akan ikut. Apalagi kalau saya boleh cerita, saya itu hijrah mengikuti kepada dunia Islam yang insya Allah berusaha untuk kafah itu setelah usia di 40 tahun. Ketinggalan ya Ustazah ya. Enggak ketinggalan itu, tapi justru the golden age ya. Jadinya anak-anak saya yang di atas itu sekolahnya yang sekolah biasa. Baru di anak yang bonus yang bungsu itu masuklah di SDIT. Sekarang ada di sekolah di boarding school. Sekarang udah usia berapa? Pesantren, SMP kelas 2. Alhamdulillah. Dari dia katanya kemarin dia pulang ke rumah, sudah sampai di mana nak hafalannya? Juz 30 sudah. Subhanallah ya, mamahnya makin gimana nih lu? Juz 30 tapi insya Allah sudah. ini anak malah menjadi penolong nantinya ya, kan? Juz 29 sedang katanya gitu. Kok mama nggak tahu, pengen tahu gitu. Malu. Tapi itulah usaha seorang ibu ya, tentunya sampai disitulah. Karena di samping saya juga berkaca diri bahwa di kehidupan saya sehari-hari yang kesibukan apa segala macam, saya carilah sekolah yang baik. Nah seperti itu kira-kira. Nah itu kan harus ibu yang punya memilih nggak memikirkan untuk menjelang masa depan. Tapi kalau misalnya tadi ibu kan dari mengandung, menyusui,
sampai melahirkan dan itu melahirkan menyusui itu kan dihitung selama 2 tahun menyusui. Jadinya itu memang menyiapkan generasi itu dari mulai sejak ke dalam kandungan. Baik, luar biasa. Gitu, kan? Sepertinya harus ditahan dulu nih Bunda. Harus jeda. Karena memang ada juga ayat Allah ya yang jangan sampai nanti kita meninggalkan dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah. Nanti akan dibahas oleh Ustadzah Nungke. Bagaimana sesungguhnya seorang ibu menjadi madrasah, betul-betul madrasah di dalam rumahnya, yang mungkin bisa menjadi sahabat juga buat anak-anak. Kita kemana? Sekarang kita dengarkan lagu dulu ya. lantunan dari Windri Marian. Waduh. Kala manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Air mata tak cukup untuk berkata, amarah bukanlah caranya bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan kehendakmu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, akan kembali fitah. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa TVRI tetap setia di Indahnya Pagi. Masih dalam tema kita tentunya ibu sebagai madrasah. Mungkin langsung saja kita ya Teh Lili ya, ke Teh Nungke ya. Tadi kan seperti Teh Lili bilang bahwa ada ayat Allah menyebutkan jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang lemah, jadi anak-anak yang lemah. Nah, peranan ibu agar mendidik menjadi anak-anak yang intelektual, berkarakter juga terkait dengan akhlak, karena memang harus mencontoh bagaimana akhlaknya Allah juga Rasulullah gitu kan ya Teh ya. Silakan. Oke. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, akrimu auladakum bi akhlaqul karimah. Muliakanlah anak-anak kamu dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Jadi Pauline, kalau Pauline sekarang ini punya baby, memuliakan anak itu, Mbak Lili juga sudah punya beberapa putra-putri. Memuliakan anak itu bukan hanya dengan menempatkan mereka di tempat-tempat yang nyaman, yang indah. Sudah selesai gitu ya. Betul. Berikan apa yang mereka mau gitu ya. Bukan dengan memberikan mereka pakaian yang mahal-mahal. Betul. Tidak cukup, bukan berarti itu salah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Memuliakan anak-anak kita dalam perspektif Islam, kata Rasulullah, adalah dengan memberikan akhlak yang mulia kepada mereka, menanamkan nilai-nilai akhlak yang luhur kepada mereka. Sebab memang pada dasarnya Islam yang pertama dibawa oleh Rasulullah adalah Rasulullah menyempurnakan akhlak umat manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Begitupun dalam mendidik anak. Yang pertama harus ditanamkan adalah nilai-nilai moral. Bagaimana anak kita berkarakter yang baik, bagaimana anak kita mempunyai kepribadian yang luhur sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab setinggi apapun tingkat pendidikan anak, setinggi apapun
intelektualitas anak. Apabila tidak mempunyai akhlak yang baik, maka semua itu menjadi sia-sia. Bukan saja sia-sia di hadapan Allah, tapi juga sia-sia di hadapan kita sebagai orang tua mereka. Tidak ada gunanya anak yang tidak berakhlak. Kalau kita saksikan sekarang ini ada segelintir, tidak semua ya, tidak semua anak-anak kita yang kurang berakhlak yang baik. Itu mesti kita introspeksi sebagai orang tua. Jangan-jangan sejak kecil kita tidak menanamkan nilai-nilai akhlak kepada mereka. Bagaimana caranya Teh Nungke untuk bisa, ya harapan orang tua pastilah kadang-kadang mohon maaf sebejat apapun orang tua kepingin punya anak yang soleh gitu katanya kan ya. Karena pada akhirnya orang tua juga akhirnya berkaca dari anaknya. Ya Allah, ini anak saya jangan-jangan karena akhlak saya. Akhirnya belajar dari anak lah, orang tua bertaubat. Nah ini tetapi untuk menghindari supaya tidak ada kata orang tua yang bejat gitu, orang tua yang soleha gitu, ini apa yang harus dilalui atau tahapan-tahapan apa? Oke. Yang pertama yang harus dilakukan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mencontoh Luqman mendidik putra-putri mereka. Luqman seorang ayah ya? Luqman seorang ayah. Tapi itu bisa dicontoh oleh kita sebagai seorang ibu dalam mendidik anak. Yang ditanamkan pertama kali kepada anak, pendidikan pertama yang diberikan oleh Luqman kepada anak, yang itu bisa dijadikan contoh buat kita adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai tauhid. Memperkenalkan Allah kepada mereka. Sehingga putra-putri kita betul-betul menjadi putra-putri yang berpegang teguh mengamalkan ajaran-ajaran agama. Oke, kita jeda dulu Teh, nanti kita lanjutkan karena sudah kita akan jelang waktu azan subuh khusus untuk daerah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita simak azan subuh berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita sama-sama dengarkan kumandang azan subuh. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Dan sekarang kita langsung lagi kembali ke Teh Nungke ya. Baik Teh, sepertinya kita memberi kesempatan juga ya Teh Lili ya kepada audiens untuk bertanya. Kayaknya dari tadi kita hanya mengorek hanya kita nih. Mungkin langsung silakan ibu-ibu. Ada berapa yang mau tanya? Ada 15 orang? Oh ya. Durasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah Ibu, faktor apa saja yang harus disiapkan oleh kita sebagai ibu untuk mendidik anak-anaknya? Ibu siapa Bu, maaf? Ibu Neneng. Ibu Neneng ya Bu ya. Biar eksis Bu. Ibu Neneng ya. Terima kasih. Saja. Ada telepon masuk. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahim bersama kita di pagi yang indah ini dalam indahnya pagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dari mana Pak? Pak Suwardi Matsum yang ada di Sambas. Iya, Kalbar. baik. Alhamdulillah, silakan Pak Suwardi, apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selaku Madrasatul Ula, diciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam bersama Bunda Siti Hawa. Dikisahkan berbagai cerita roman Romeo and Juliet, drama dan cinta. Dalam Al-Quranul Karim juga dituliskan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, tapi nggak ada do'ifin do'aifat. Nah, apa kira-kira hikmah di balik itu? Raja Selan putus harapan, Dewa Dewi jadi tumpuan, perempuan bukan bulan-bulanan, tiada hari rasanya tanpa perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Top banget dah Pak Suwardi, pagi-pagi sudah ngasih pantun nih ke kita. Ada lagi ya, silakan Pauline. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya, baik Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Ya ini dari Miret Kebumen, Jawa Tengah. Ya, Bapak Sopo. Bapak siapa? Ya, saya mau tanya Bu, maaf. Ya, monggo Pak. Biasanya seorang ibu apa yang menjadi tema menjadi pendidik atau madrasah? Cuman kebanyakan seorang ibu-ibu mengejar karirnya, anak dibiarkan atau istilah Jawa dijolor pelowor, tidak diperhatikan. Maka tadi itu diutarakan bahwa semua jagalah keluargamu, ahli-ahlimu dari api neraka. Tapi kebanyakan orang tua banyak yang tidak mempedulikan nasib anak
hanya mengejar karir dan gaji yang besar. Terima kasih atas jawabannya. Di mana tanggung jawab orang tua sebagai pendidik? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Gaji yang besar dikejar. Tapi Bapak siapa tadi belum ya? Bapak Danu. Bapak Danu dari Kebumen. Silakan dari jamaah studio kita dulu teh. Dari Bu Neneng apa Bu Neneng? Yang harus disiapkan bagi seorang ibu apa? Bagi seorang ibu, pendidikan anak ini sudah berulang kali saya sampaikan, Mbak Lili, Pauline di TVRI ini berulang kali sudah saya sampaikan bahwa mendidik anak itu sudah dimulai sejak ketika seorang lelaki mencari calon istri. Wah, proses pencarian jodoh gitu ya. Betul. Itu sudah dimulai pendidikan pertama. Jadi ketika di zaman Umar bin Khattab ada seorang bapak datang kepada Umar mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, anakku ini kok susah diatur. Anakku tidak berakhlak, anakku durhaka, anakku melawan kepada orang tua." Kata Umar, "Kamu panggil anakmu ke sini." Ketika ditanya oleh Umar, apa yang menyebabkan kamu menjadi anak yang tidak berbakti, menjadi anak yang susah diatur oleh orang tua? Kata anak tadi, bahwa ayahku tidak memberikan ibu yang baik kepada aku. Jadi faktor pertama yang harus disiapkan di dalam rumah tangga ketika seorang lelaki mencari calon istri yang kelak akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sebab di tangan ibu yang berakhlak mulia, di tangan ibu yang salehah, di tangan wanita yang mengabdikan dirinya untuk Allah, untuk agama, maka insya Allah dari tangan ibu inilah akan lahir generasi-generasi yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Jadi faktor yang pertama itu, ibu sayang. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan sebagai kita sebagai ibu yang menjadi madrasatul ula adalah mendidik anak sejak anak itu masih berada di dalam kandungan. Jadi mendidik anak itu bukan ketika anak kita sudah lahir ke atas bentangan dunia ini, tapi ketika anak kita masih berada di dalam rahim kita. Bagaimana caranya mendidik anak kita ketika anak kita masih berada dalam rahim? Bagaimana seorang ibu sering membaca kalimat-kalimat Al-Quran, membaca firman Allah, sering membaca sholawat, menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ini ketika seorang ibu menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, itu pun akan direspon dengan baik oleh anak yang berada dalam kandungan. Itu juga merupakan proses pendidikan awal yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak. Baik Teh, lantas kalau tadi disebut di dalam rahim sudah diberikan pendidikan pertama, lantas telatkah bila sang atas basis ketidaktahuan nih Teh ya, tidak tahu ilmu agama, mungkin baru belajar, baru mengenal lebih dalam tentang agamanya, tentang Islam. Lantas dia hanya baru mengajarkan setelah anaknya telah lahir, telah masuk sekolah. Lantas terlambat. Tapi ini ada pertanyaan dari jamaah dan audiens gimana? Oh iya, pending dulu ya, baik. Sabar, sabar. Iya, dari Pak Suwardi Maksum ya. Doifin doifat, nggak ada doifin doifat gitu. Maksudnya orang laki-laki perempuan yang lemah dan laki-laki yang lemah perempuan yang lemah gitu. Apa ini hikmahnya gitu? Sementara dalam ayat Quran katanya ada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat gitu. Tapi nggak ada doifin doifat gitu. Oke. Apa sih hikmah dibalik semua ini, dibalik kalimat-kalimat yang sudah disampaikan oleh Pak siapa dari Sambas tadi ya? Sampai beliau kasih pantun buat Teteh tadi itu. Iya. Kalau Al-Quran menyampaikan misalnya, kenapa sih kok di dalam Islam hanya perempuan, sepertinya seolah perempuan yang hanya diagungkan. Kenapa hanya ada surga di bawah telapak kaki ibu, tapi tidak ada di bawah telapak kaki bapak? Kenapa seolah-olah pendidikan itu menjadi tanggung jawab besar seorang ibu yang utamanya bukan di tangan para bapak? Tadi di awal sudah saya sampaikan, hikmahnya adalah wanita sebagai seorang ibu, dia akan lebih dekat dengan anak-anak. Ibu secara psikologis, ibulah yang akan mendidik
pertama di dalam keluarganya. Sebab kalau seorang ayah lebih banyak memberikan pendidikan kepada anaknya, tugas sebagai seorang lelaki yang harus mencari nafkah untuk keluarga akan berkurang. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang wanita lebih banyak waktunya di luar. Nah, menjawab tadi pertanyaan dari yang Bu Bapak Menko. Danu ya. Bu Kalau Karir. seorang laki-laki, kalau seorang wanita lebih banyak waktunya dihabiskan di luar, lalu kepada siapa tugas mendidik anak ini harus diberikan? Iya, nanti anaknya nyanyi kemana? Kalau tugas seorang ibu yang harusnya mendidik anak ini justru diserahkan kepada bukan ibunya. Iya. Jangan-jangan nanti akan lahir generasi-generasi yang di luar seperti apa yang diharapkan oleh keluarga itu sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ada anak-anak yang temperamennya tidak sesuai dengan orang tuanya, akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak orang tuanya, cara mendidiknya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya, jangan-jangan kita sebagai ibu justru tidak menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita, karena kita telah melupakan tugas kita sebagai ibu yang menjadi madrasah utama dan pertama di dalam keluarga. Karir utamanya adalah sebagai seorang ibu ya. Sebagai seorang ibu, bukan berarti salah dia menjadi wanita karir selama dia tidak melupakan tugasnya sebagai ibu. Oke, kita ke wanita karir yang ini. Bunda Oviati. Beliau kan juga wanita karir karena notaris. Bahkan dari sejak hamil anak kedua ya sudah melanjutkan kuliah juga gitu kan. Tapi Mbak Lis, saya nggak menyinggung Ibu Ovi loh. Oh enggak. Tapi saya yakin karena anaknya juga 6. Bagaimana beliau ngatur waktunya kan luar biasa. Silakan Bunda. Jadi memang saya itu berkarir juga sudah sibuknya lah kira-kira ya. Itu pada saat anak-anak sudah tidak lagi balita. Ya kan itu kan pada saat balita kan saya kuliah. Kuliah itu kan nggak seperti bekerja ya. Nah, itu dibantu nggak Bunda pada saat mengasuh ya, punya hodimah ya, pada hodimah. Tapi pada saat itu yang saya berani tinggal itu karena masih ada orang tua. Iya, itu yang bikin seorang tenang. ibu lagi peran peran ibu lagi. Itu udah pasti ya, dipercaya kan ada neneknya. Nah, sekarang itu begitu saya itu berkarir, saya itu bertanya, bagaimana saya ingin berkarir tapi tetap di dalam koridor syariah. Ternyata bahwa kita itu sebagai muslimah PR-nya banyak. Iya. Karena kalau tadi memang saya sudah merasa bisa meninggalkan rumah karena anak-anak sudah remaja, sudah bisa. Nah, terus PR kita itu adalah muslimah-muslimah yang katanya berkarir itu di luar sana. Subhanallah, saya bukan ini ada istilah let's dinner together and sleep together. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah PR-PR kita para muslimah. Karena ternyata di luar sana itu banyak sekali wanita karir yang tidak syariah, yang tidak syar'i ya. Karena akhirnya bagaimana membuat balance, setidak-tidaknya kita itu lagi keteladanan. Kita kan beristilahnya bersiar ya, bersiar tidak harus. Saya kan bukan enggak ustazah seperti Ustazah Nungke yang hebat begini ilmu agamanya. Setiap hari gitu ya Bunda ya. Barangkali dengan caranya kita berpakaian, caranya bersikap itu yang menjadikan syiar kita di luar. Nah, pada saat saya sudah bisa meninggalkan rumah, nah, juga, nah ini yang fenomena dari masyarakat urban sekarang, kehidupan di kota-kota besar ternyata lebih mudah perempuan mencari nafkah. Itu yang menjadi pemikiran kita bersama, lebih mudah perempuan mencari nafkah daripada laki-laki. Kan seperti udah ada pergeseran. Iya. Nah, akhirnya apa? Banyak sekali perempuan-perempuan yang apa istilahnya? Yang sukses, yang apa segala macam. Yang saya lihat itu sekarang justru banyak sekali, ya Allah, perempuan-perempuan itu yang melecehkan akhirnya suaminya. Karena memang
perempuan itu masuk melamar kerja dengan kondisi yang cantik, yang harum, apa, jadi lebih mudah bekerja. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara saya se-Indonesia ini yang muslimah janganlah berpikir kadang-kadang, apalagi kalau sudah berkeluarga, bahwa kita itu kembali lagi punya pemahaman dari awal, dari sebelum menikah ya Ustazah, bahwa dikatakan bahwa tetap yang namanya iman itu di dalam keluarga, imam di dalam keluarga adalah seorang bapak. Tidak ya. Kalau misalnya kita ternyata sama Allah diberi kemurahan rezeki, barangkali itu adalah ridhonya suami mengizinkan istrinya berkiprah di luar rumah. Menarik ini ya, yang kadang dilupakan oleh semua orang. Betul. Seperti Bunda punya prinsip luar biasa, bahwa berhasilnya seorang perempuan di kancah dunia luar rumah tangga adalah merupakan ridhonya suami yang ternyata Allah berikan. Karena diizinkan suami untuk, biar bagaimana kita ada di luar rumah, bertemu dengan bukan muhrim kita. Nah, jadi jangan, nggak ada istilah sombong ya Teh. Nggak boleh. Karir, karena bisa jadi kesuksesan itu adalah karena dukungan suami dan juga ridhonya Allah terhadap aktivitasnya. Kita angkat dulu Teh ya. Angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari ibu siapa Bu? Ibu Rajma. Ibu siapa Bu? Iya, Bu Rajma. Ibu Rajma. Ibu Rajma, volume TV-nya. Ya, boleh tolong dikecilkan dari lagi. Pontianak. Oh, dari Pontianak. Oh, dari Pontianak. Baik. Iya, dari Pontianak. Ini mau nanyakan ini. Bagaimana kalau seandainya ibu yang cari uang, suami itu marah macam-macam muka, tapi dan suami tidak heran memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan anak banyak. Tapi ini pencarian yang halal loh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rajma bertanya apa tadi? Ibu Rajma sepertinya agak kurang jelas tadi. Iya, karena feedback kita mencari nafkah untuk keluarganya yang ada di kampung dengan cara yang halal. Mungkin pertanyaannya bisa kita, ditangkap tadi seperti ini bertanya seperti yang tadi pertanyaan Pak Danu tentang wanita karir yang akhirnya menafkahi keluarganya. Ibunya yang mencari nafkah dan itu juga untuk menafkahi keluarganya di kampung. Dan itu pun mencari nafkah dengan halal. Apakah itu sah? Dibolehkan dalam Islam Teh? Oke. Pada prinsipnya di dalam ajaran Islam, mencari nafkah itu sepenuhnya tugas lelaki, sepenuhnya tugas kewajiban suami. Wanita berkewajiban mengurus keluarga dan anak-anak di rumah sebagai pendidik pertama dan utama di dalam keluarga. Akan tetapi Islam itu agama yang fleksibel, agama yang sangat tidak kaku. Bukan berarti Islam mengharamkan wanita berkiprah di luar rumah, membantu ekonomi keluarga, membantu ekonomi suami. Ini kita udah di luar rumah loh. Iya, betul kan? Benar. Kita melangkah dengan ridho Allah, ridho suami ya. Selama pertama suami ridho. Amin. Yang kedua, tidak melanggar syariat seperti yang disampaikan oleh Ibu Ovi tadi. Dan yang ketiga, tidak melupakan tugasnya sebagai ibu. Jadi silakan saja Ibu kalau ibu mau mencari nafkah, membantu keluarga, selama tugas ibu, peran ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang menjadi pendidik pertama dan utama dalam keluarga tidak terabaikan. Sebab apabila kita lebih mengutamakan karir kita ketimbang tugas kita sebagai ibu yang menjadi madrasah di dalam keluarga, maka kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan tiket surga yang kata Rasulullah tadi kan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jangan sampai tiket surga itu justru diambil oleh bukan kita sebagai ibu. Nah, jadi silahkan ibu mencari nafkah, membantu keluarga, tetapi peran ibu sebagai ibu yang menjadi madrasah bagi anak-anak tidak terabaikan. Paling utama. Waktunya sudah habis, Teteh. Insya Allah di episode mendatang kita akan bahas lagi lanjutannya ya, terkait dengan ibu sebagai madrasah. Bunda Ovi, terima kasih atas sharingnya. Insya Allah ketemu lagi ya, Teh. Insya Allah. Nggak terasa waktu ya? Iya, nggak terasa ya. Coba cubit dulu, terasa kali. Ya, Mbak Maria
Iya, terima kasih atas sairnya. Nanti ada lagu lagi ya. Bunda, terima kasih ya. Terima kasih Majelis Salam buat Taklim keluarga di dari rumah. At-Tawabin. Dan insya Allah kita nanti pada akhirnya dibimbing oleh Allah untuk bisa mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Allah secara syariat. Dan mudah-mudahan kita juga hadir dan eksis sebagai seorang ibu yang selalu menjadi tauladan dan contoh buat anak-anak kita kelak. Benar, insya Allah. Dan tentunya semoga tema kita kali ini yaitu sebagai ibu, sebagai madrasah, mengingatkan kita bahwa seorang ibu tugas utamanya adalah sebagai ibu yang full time mother ya istilahnya teh ya. Jadi walaupun berkarir tetap mengingat kepada kodrat utama kita sebagai seorang ibu. Insya Allah kajian kita pada hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya kita akhiri. Mohon maaf atas segala khilaf dan sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan selamanya raga ini menjagamu seperti alunan